miskin. RSMM 101. Hai readers tersayang. Welcome back. Ini adalah update malam persembahan Thor cantik. Dijamin pasti puaskan karena author hari ini update-nya banyak dan ceritanya makin mendelati ending. Eits! Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak, supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. Asteris. Kenapa kamu gak bilang? Belum ada waktu yang tepat sih. Tapi kita berhasil mendapatkan kejadian yang merujuk pada apa yang ia lakukan sama kamu. Oh ya, apa? Kalau kamu mau tahu, pulanglah dan cobalah cari tahu. Tahan jijikmu dan kerjakan bagianmu, biar ia bisa cepat tertangkap basah. Erik kesal dengan Valen. Tapi Valen juga melirik Erik dengan tatapan kesal. Dia tahu pasti ada skema negatif yang bakal terjadi padanya. Perasaannya sudah tidak enak karena Erik mengatakan bahwa dia harus menahan rasa jijiknya, berarti sang penggoda akan melakukan hal-hal yang membuat dirinya bertindak tidak setia. Lalu kemudian akan menjebak dirinya di dalam sebuah tindakan pemerasan mungkin untuk mengalihkan hak milik yang atas namanya menjadi atas nama pamannya. Ini merupakan tebakan awal dirinya tentang apa yang akan dilakukan oleh Paman Bill kepadanya. Baiklah, aku akan pulang malam hari ini. Tapi aku tidak mau ya sampai aku terjebak dalam permainan sang penggoda. Kalau sampai aku terjebak di sana dan kamu tidak segera menolongku, aku pastikan karirmu akan tamat besok. Geram Valen dengan nada marah. Tapi entah kenapa Erik malah tidak takut dan malah ketawa-ketawa saja. Anin yang sedari tadi hanya diam juga cukup ketakutan kalau sampai suaminya terjebak oleh tindakan sang penggoda. Istri mana yang rela kalau suaminya tercepat dengan permainan penggoda yang akan membuat suaminya tidak setia dengan dirinya? Tenang saja. CCTV bergerak 24 jam. Rekaman suara juga sudah kita siapkan. Jadi kali ini kita harus menangkap basah. Paling tidak salah seorang dari mereka. Supaya kita bisa mengorek keterangan dari si pelaku. Untuk menunjukkan siapa sebenarnya dalam dari semua kejadian-kejadian yang ada. Dan kalau kamu ingin tahu, kemarin aku juga sudah melakukan tes DNA terhadap babysitter itu. Kamu pasti tidak akan percaya akan hasilnya. Jelas Erik dengan nada sombong. Bahkan wajahnya pun dibuat sesongong mungkin agar Valen kesal kepadanya. Halah, aku sudah tahu apa yang kamu ingin katakan. Pasti kamu ingin bilang bahwa apa yang menjadi dugaan kamu kemarin adalah benar, ya kan? Kata Valen sambil memalingkan wajahnya dari wajah Erik yang tampak menjengkelkan. Oh ya, jadi siapa babysitter itu sebenarnya, Kak Erik? Tanya Anin juga penasaran. Kemarin aku memberikan dugaan bahwa babysitter itu adalah sepupu kamu. Tapi Valen tidak percaya karena katanya wajahnya tambah cantik dan juga bodinya tambah seksi. Bahkan mungkin dia melakukan operasi plastik agar wajahnya mirip dengan kamu. Bukan itu saja, bahkan potongan rambut serta warna rambutnya yang agak kecoklatan itu juga dibuat semirip mungkin dengan kamu. Walau ya secara postur tubuh kelihatannya dia juga melakukan permak di sana-sini supaya dia jauh lebih seksi daripada kamu. Jelas Erik dengan tendensi tertentu menaruh minyak di atas api, agar Anin cemburu dan marah-marah sama Valen. Benar saja, Anin langsung menoleh ke arah suaminya menanyakan dengan kode matanya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Erik itu bahwa Valen sempat menganggap itu mirip dengan dirinya? Enggak, sayang. Itu adalah fitnah. Aku bahkan tidak pernah menganggap dia itu lebih baik dari kamu.
Jadi kamu jangan pernah berpikiran yang tidak-tidak. Itu hanya kelakuannya aja supaya kamu cemburu sama Mas. Kata Valen dengan sedikit salah tingkah. Emang Erik itu kurang ajar. Dia sengaja menyiramkan bensin ke dalam api yang bisa saja membuat api itu membesar dengan cepat. Iya, aku percaya sama kamu, kata istrinya dengan suara lembut. Valen menjadi lega karena ternyata Anin tidak terbawa emosi akibat ucapan-ucapan dari Erik yang tidak bertanggung jawab tadi. Sudah, ayo kita selesaikan saja masalah dari pamanmu itu sekarang. Jujur aku sudah tidak sabar untuk bisa membekuk paman kamu dan membawa dia ke penjara, kata Erik sambil menarik lengan Valen. Sebentar. Aku belum makan malam, teriak Valen. Gak usah makan di sini. Justru kamu itu harus makan makanan yang akan disediakan oleh sang penggoda kepada kamu. Kalau kamu makan sekarang kamu tidak akan masuk di dalam jebakannya, kata Erik tidak mau peduli, tetap saja menyeret sahabat sekaligus tuan mudanya itu ke dalam mobil yang sudah diparkirkan di depan pintu masuk. Anin hanya bisa terdiam dan dia berdoa supaya apa yang menjadi jebakan dari sepupunya itu tidak akan kena kepada suaminya. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya karena memikirkan tentang ulah sepupunya yang belum kapok juga mengganggu dan merusak kebahagiaan rumah tangga dari Anindya. Asteris. Sesampainya Valen di rumah besar, dia langsung menuju ke ruang makan. Dan jujur dia terkejut kalau tebakan dari Erik itu benar. Di sana sudah tersedia makanan besar yang lezat dan nikmat dan siap santap. Valen menjadi heran bagaimana sang penggoda ini tahu kalau hari ini dia akan pulang. Pasti ini ulang Erik yang menyebarkan desas-desus di antara para pegawainya dan mengatakan bahwa Valen hari ini akan pulang. Maka dari itu Erik terus memaksa Valen untuk pulang supaya bisa menyaksikan acara jebak-menjebak ini. Tuan akhirnya pulang juga, sambut Anna yang saat ini berpakaian kurang bahan. Mata Valen melotot sampai ingin keluar dari rongganya karena melihat apa yang saat ini dipakai oleh babysitter anak kerabat Erik itu. Hah? Apa yang kamu pakai itu? Tanya Valen dengan nada heran. Melihat Anna hanya membalut tubuhnya dengan pakaian semacam lingerie warna hitam dengan bahan yang seperti saringan tahu, sehingga membuat lekuk tubuh dan dadanya yang super montok itu seperti hendak tumpah dari tempatnya. Belum lagi dia benar-benar tidak memakai pakaian dalam, sehingga dada dan bagian inti tubuhnya tercetak jelas di sana. Valen itu 100% laki-laki normal ya. Dia bukannya tidak bisa melakukan layaknya hubungan suami istri. Sehingga saat melihat tubuh Anna yang menggoda, terus terang saja ia tergoda. Apalagi wajah dan rambutnya mirip. Bukan. Persis plek sama istrinya yang ia cintai. Anna mendekat. Tercium bau parfum menyengat yang membuat Valen jadi pusing seketika. Entah parfum apa yang dipakai oleh Anna. Baunya memabukkan. Valen seperti dibuat melayang ke awan-awan. Mas, bisik Anna sendu merayu sambil mendesah seduktif. Anindya. RSMM 102. Hi readers. Welcome back. Ini adalah update kedua di hari ini. Dijamin pasti puaskan karena author hari ini update-nya 2 kali. Eits. Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak, supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. Flashback. Anna membawa sebuah parfum yang diberikan oleh Paman Bill. Dan itu memang parfum yang dikhususkan untuk menaikkan gairah bagi orang yang memakai dan menghirup aromanya.
Di dalam kamar parfum itu sudah ia semprotkan ke seluruh tubuhnya. Ia berharap kalau parfum itu akan membuat Valen luluh kepadanya. Dia juga sengaja memakai pakaian yang bisa menarik perhatian laki-laki untuk berbuat yang iya-iya kepadanya. Dia sudah mempersiapkan semuanya dengan sedetilnya. Bahkan dia juga sudah menyiapkan kamera handphone untuk merekam kejadian yang akan mereka lakukan di ruang makan dan di ruang tidur dari Anna. Anna sudah mendengar bahwa hari ini Valen akan tidur di rumah. Bahkan semua pelayan yang ada di rumah besar itu sudah menyiapkan makanan yang banyak dan serba enak. Sebenarnya ini adalah perintah dari Erik. Karena Erik sudah gemas dan ingin segera menyelesaikan permasalahan itu secepat-cepatnya. Semua pergerakan dari Anna itu sudah dipantau melalui kamera-kamera yang sengaja disiapkan di seputaran pergerakan Anna. Dan tentunya mereka juga bisa mendengar apa yang diucapkan oleh anak di tempat yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tapi Anna lupa kalau kamera yang memantaunya itu selalu bergerak mengikuti dirinya. Flashback N. Anna mendengar suara mobil berhenti di halaman rumah besar. Dia tahu pasti itu adalah Valen dan juga anak buahnya orang kepercayaannya. Anna memang tidak pernah bisa mendekati Valen sekarang kalau bukan Valen yang berada di dekat dirinya. Dia memang sudah siap dari tadi, bahkan dia sudah memakai pakaiannya itu semenjak sore. Kayaknya Anna bakal masuk angin kalau sampai besok ternyata Valen tidak pulang ke rumah. Tapi doa para netizen tidak terbukti. Karena Valen pulang ke rumah besar. Walaupun harus melewati drama panjang dipaksa oleh Erik untuk pulang. Tapi sebelumnya Erik pun sudah memberikan wejangan akan apa yang Valen bakal hadapi di rumah besar. Salah satunya yang harus dihadapi oleh Valen adalah godaan dari Anna. Erik juga sudah memberikan alat yang disemprotkan di hidung untuk menetralisir bau-bauan yang mengandung obat perangsang itu. Karena mereka sudah merekam di kamera yang mengintai pergerakan Anna kalau Anna bakal melakukan hal itu. Benar saja apa yang sudah diperingatkan oleh Erik. Valen melihat Anna mendekati dirinya dengan pakaian yang kurang bahan itu. Sekalipun dia sudah memakai semprot hidung untuk menetralisir bau itu, tapi jujur matanya juga belum rabun, jadi dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang disuguhkan oleh Anna di hadapannya. Jangan lupa bahwa Valen itu normal. Jadi reaksi tubuhnya pun berkembang secara normal. Sekarang dia disodori oleh seorang wanita cantik yang berpakaian sangat minim dan apa adanya. Bahkan apa yang menjadi isi di dada dan tubuh inti dari Anna terlihat jelas di sana. Anna mendekat. Tercium bau parfum menyengat yang membuat Valen jadi pusing seketika. Entah parfum apa yang dipakai oleh Anna. Baunya memabukkan. Valen seperti dibuat melayang ke awan-awan. Untung saja ia sudah menghirup obat penetral, jadi ia tidak terlalu tergoda. Tepatnya dia menahan diri untuk tidak tergoda. Jangan lupa Erik dan kawan-kawannya sedang memantau dirinya. Ia tidak mau jadi bahan bulian mereka kalau sampai ia tergoda. Apalagi kalau sampai rekaman ini jatuh ke tangan Anindya. Dia bisa kacau karena Anin pasti tak bisa memaafkan kesalahannya yang ini. Tentu saja ia merasa waktu berjalan begitu lama. Anna sudah menempel pada dirinya bak lintah. Tubuh Valen panas dingin. Bukti kejantannya juga pasti sudah mengeras sempurna. Valen mati-matian berpura-pura kalau dirinya linglung dan ngefly, supaya Anna tertipu. "Mas," bisik Anna sendu merayu sambil mendesah seduktif. Anna mendekat, menempel, bahkan menggesek-gesekkan tubuhnya yang hanya ditutupin oleh selembar kain yang sudah seperti saringan tahu alias tembus pandang. Valen pun menyadari bahwa reaksi tubuhnya yang normal itu menjadi panas dingin serta ada bagian yang menegak. "Anindya," bisik Valen dengan nada mesra.
Dia sengaja melakukan itu supaya Anna kesal padanya dan sedikit menjauh. Kalau saja dia bisa mendorong tubuh Anna dan memukulnya sampai pingsan, mungkin Valen tidak lagi merasa panas dingin seperti ini. Tapi benar saja, Anna kemudian merasa panas, kesal dan kecewa karena yang disebutkan oleh Valen lagi-lagi adalah istri kesayangannya, padahal istrinya itu sudah tidak ada di dunia ini. Di dalam hati, Valen bersorak bahagia karena dia bisa menjauhkan tubuhnya yang sudah panas dingin itu dari sumber malapetaka. Anindya sudah tidak ada. Ini aku Anna, kata Anna sedikit kesal. Bagaimana pesonanya dikalahkan oleh orang yang sudah meninggal. Siapa Anna? Tanya Valen linglung. Anna mendekatkan tubuhnya yang hanya berbalutkan lingerie hitam, membelai tubuh Valen dan mulai membuka baju di tubuhnya sehingga dadanya terlihat jelas di pandangan mata Valen. Ya Tuhan, adakah orang yang bisa menolong posisinya saat ini? Dia sangat takut kalau tangannya sampai meraba gunung yang hendak meletus itu. Valen sangat sadar videonya ini akan bisa digunakan oleh Erik untuk mengancam posisi dirinya. Karena Erik bisa saja menunjukkan kepada istrinya dan menyiramkan minyak ke dalam kompor api yang menyala. Bukankah Erik biasanya seperti itu? Begitu pula dengan Revan yang adalah anak angkat dari ayahnya. Revan bisa membawa video ini ke ayahnya dan membuat dia dimaki-maki oleh ayahnya karena sudah bertindak di luar jalur. Tubuh Valen sudah sangat tegang dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan Anna. Bahkan sekalipun kalau dia mau melepaskan diri, dia tidak bisa melewatkan dan menyentuh dada itu dengan tidak sengaja. Jadi Valen memilih untuk diam saja karena gambar di video itu bisa menjadi bukti bahwa dia tidak melakukan tindakan apa-apa selain hanya menerima saja. Mas Anin sayang. Valen memejamkan matanya, dan dia hanya membayangkan istrinya yang saat ini sedang ada di hadapannya. Tapi dirinya hanya bertindak pasif, sekedar mengumpat kepada Erik beserta teman-temannya yang ada di ruang kontrol kamera pengintai di rumah besar. Valen berharap bahwa Erik segera datang dan menyelamatkan dirinya dari perilaku Anna, karena bisa saja dia kilap. Tanpa Valen tahu kalau Erik saat ini sedang tertawa terbahak-bahak bersama dengan beberapa pengawal yang menjadi orang yang menjadi pengawas di ruang kontrol kamera pengintai di rumah besar. Entah kenapa dia sangat bahagia melihat penderitaan Valen. Karena Erik tahu Valen sebenarnya tidak terpengaruh dengan parfum yang sudah disemprotkan di tubuh Anna. Tapi saat Valen memejamkan mata, tiba-tiba Erik tidak tega melihat Valen tersiksa. Erik tahu pasti bahwa adik kecil dari Valen memberontak melihat hal erotis seperti ini. Bahkan dia juga yakin bahwa pengawal-pengawalnya pun mengalami hal yang sama. Karena dirinya pun juga begitu. Hahaha.